Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptono. Jadi di video kali ini Kryptono akan membahas market crypto ya guys ya. 6 hari gua nggak bikin video ya, sorry, karena lagi males aja guys. So, jadi kita akan membahas Bitcoin ya, dimana kalau misalkan gue bahas altcoin kayaknya kemungkinan nggak ini deh, apa ya, sulit mau bahas altcoin yang mana. Tapi yang jelas nih ya, altcoin itu patokannya ya kalau nggak dari Bitcoin ya Ethereum guys. Nah, sini Bitcoin ini masih dalam fase sideways, dimana masih belum ke zona support ya, masih masih lama lah ya, entah masih lama, tapi ini bisa jadi penentuan akan sebentar lagi kemungkinan antara breakdown kalau nggak breakout nih guys ya. Karena apa ya, ada pom C itu di jam 1 pagi dini hari ini ya. Dan sini Bitcoin masih sideways dari daily, dan Ethereum pun juga sama guys, masih sideways, tapi dia bisa dibilang sidewaysnya strong ya. Kalian bisa cek sideways dia masih strong, dan ini supportnya dia masih belum apa ya, jatuh ya. Tapi kalau bisa dibilang ini dia udah breakout ya, tapi breakoutnya itu jelek guys, yaitu merah. Jadi bisa dibilang fake breakout lah, ataupun false breakout lah. Intinya bisa dibilang simpelnya breakout. Nah, seharusnya kalau misalkan dia udah breakout di 3,9, dia harusnya di sini nih breakoutnya, biar nggak terjadi breakout. Kalau kayak gini breakout ya otomatis bisa balik ke support guys. Seharusnya sih ya, ya kalau dia nggak breakout nih 4.000 sih bisa si Ethereum, tapi sayangnya dia breakout ya. Nah, kalau dari daily Bitcoin sini masih zona sideways ya. Terus kalau dicek dari weekly-nya, walaupun dia udah bikin three way soldier, tapi lihat guys ya, malah jadi sideways sama kayak Ethereum waktu di bulan April ke Mei ya, sideways anjlok naik. Nah, sekarang lagi posisi sideways nih di minggu ini. Kalau misalnya minggu ini dia close-nya merah, ya berarti ini apa ya, minggu satu, minggu kelima, tiga empat lima ya, minggu kelima dia membuat candle merah ya di weekly-nya, apa di weekly Ethereum ya. Sini gue juga nggak tahu nih POMC bakal di apa ya, pause ataupun diturunin, karena banyak yang prediksi tuh bakal pause. Tapi ya gue nggak tahu pasti nih benar apa enggaknya. Ya semoga sih, gue sih berharap sih turun sih, untuk suku bunga ya. Kalau suku bunga turun tuh juga udah sangat menarik guys. Terus sama gue juga lagi menunggu apa pengumuman QT itu stop guys, jujur aja. Nah, mana ya, karena kita itu udah mendapatkan berita QT stop itu dari kapan tahu ya, dari bulan Januari atau Februari dah salah. Nah, QT stop itu pengumumannya itu di, katanya akhir Juni kalau nggak Juli, tapi masalahnya ini masih belum ada pengumuman. Dari akhir Juni belum ada, dan ini udah mendekati, malah bukan mendekati ya, udah di ujung akhir Juli guys, masih belum ada pengumuman untuk QT stop. Nah, ini kalau misalnya QT sudah stop market, waduh, bakal enak guys, bakal bisa bullish kenceng. Nah, kalau dari posisi Bitcoin dominance sini juga bisa dibilang ya sideways ya, masuk zona sideways. Dia mantul lagi dari support, dan sekarang masih sideways. Nah, ngerinya nih ya, dia bisa ke atas, udah itu aja. Paling itunya bisa ke atas. Nah, ngerinya itu bisa nyampe 64 nih guys, 63 atau 64. Kalau ini terjadi, waduh guys, bisa hamsyong altcoin lagi guys. Makanya agak ngeri. Ibaratnya yang tadinya udah naik naik lumayan, malahan gara-gara naik super kayak gini aja, altcoin banyak yang balik lagi gitu ke bawah. Makanya agak lagging banget ya, agak lagging lah bisa istilah katanya. Makanya kurang tahu pasti nih, tapi yang jelas sih, eh,
kita masih menunggu putusan itu kunci, karena para retail itu masih menunggu kunci putusannya. Itu udah dari seminggu lebih ya, ataupun ya seminggu lebih guys. Udah kalau kita berkaca dari Bitcoin ini. Ya, nah dari sinilah ya, dari 15 Juli sampai sekarang itu udah seminggu lebih ya, bisa dibilang ini apa, Bitcoin sideways. Nah, menjadi permasalahannya adalah kalau misalkan pause terus buat turun itu udah harus antisipasi guys. Mana ya? Bentar, Krypton dulu kan. Ibu kalau tren apa ya? Tren dia. Nah, kalau kalian bisa cek, nah sebenarnya ini sih bisa dibilang bikin bullflag sih ya harusnya, kayak zona patternnya bullflag. Kalian bisa cek juga dari sini kan. Ini bullflag yang bisa dibilang lama, atau ini bisa dibilang bullflag apa yang paling set range-nya kecil, karena ini bisa bullflagnya bisa antara beneran real bullflag, kalau enggak fake bullflag, ataupun bullflag palsu ya. Kalau bullflag palsu ya udah otomatis kita akan melihat ini penurunan saja nih. Dia jadi seperti ini guys. Bentar. Ini dari sini ya kan, saja sini kan, set set ya kan, naik sini lagi, nah baru kayak gitu ya kan. Karena ini kita lihat nih ada dua injakan nih ya, satu dan dua. Kalau misalkan dia bikin tiga ya berarti bisa aja dia kesini untuk Bitcoinnya. Injakan yang ketiganya di sini bisa aja. Tapi ingat guys, hati-hati juga, bisa bikin wick panjang sampai 110.000 ya, minimal 110.000 lah. Minimal minimal 110.000. Kalau maksimal ya kripto nggak tahu, bisa aja lebih parah lagi seperti itu. So itu aja sih yang bisa kripto ngebahas. Thank you untuk semuanya dan bye bye, love you and Indo.